Pasanggiri Jaipong. Ini juga kan membantu program pemerintah dalam pengembangan budaya. Iya. Melestarikan budaya gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jabi Official, kita kembali lagi di podcast Jabi Official, medianya Jabar Bicara. Nah, hari ini kita kedatangan dari Ketua Iruniwan Teh Yani ya. Selamat datang Teh Yani di studio kami yang sangat sederhana ini. Terima kasih atas undangan. Nah, mungkin boleh nih kita berkenalan dulu nih gitu kan. Iruniwan itu apa, sejarahnya bagaimana gitu. Ya, baik. Jadi Iruniwan itu merupakan wadah satu-satunya alumni SMP Negeri 1 Garut. Artinya semua lulusan SMP Negeri 1 Garut itu langsung otomatis menjadi anggota Iruniwan. Nah, sejarahnya sebenarnya kalau berbicara sejarah ya, dari tahun sebelum 2010 juga sih sebetulnya udah ada kumpul-kumpul gitu. Nah, hanya yang ini saya cerita yang saya aja ya, yang ketika saya ya. Boleh. Jadi saya masuk itu ketika tahun 2011 itu sudah mulai ada upaya dari Iruniwan untuk menyusun ADART. Kan karena supaya legalitasnya lebih terstruktur. Betul, kan jadi secara hukum bisa diakui gitu. Nah, 2011 mulai menyusun draft dan berhasil, tapi baru bisa dinotariskan itu 10 tahun kemudian. Ya, dengan berbagai kendala gitu ya. Betul ya. Tapi selama dari 2011 sampai 2021 kemarin itu kegiatan tetap ada dengan ketua umumnya. Ketua umum yang pertama Kang Budiman, kemudian Kang Adem Mulyawan. Nah, bukan diselip itu ya, sekjen yang aktif itu Kang Idwan. Kang Idwan ini pemilik Media Jabar Bicara. Nah, sebetulnya beliau ini alumni SMP 1 ya. Betul, itu sejarahnya lebih hatam daripada saya kan gitu. Cuma mungkin karena posisi saya sebagai ketua umum, jadi ya menceritakan tentang sejarah ini. Jadi 2011 mulai menyusun draft, kemudian 2021 itu tanggal 3 Agustus 2021. Jadi 1 bulan ke 10 tahun itu sudah berhasil membuat akta notaris. Nah, itu sehingga menjadikan Iruniwan ini diakui secara de facto de jure, secara yuridisnya gitu kan. Iya. Jadi intinya Iruniwan ini menghimpun seluruh alumni yang ada di SMP 1. Seluruh, iya. Tidak hanya angkatan ini tapi seluruh. Betul. Nah, yang tercatat yang paling senior itu angkatan 63 yang tapi ada tuh ya? Ada. Masih ada ini. Sekarang posisinya sebagai penasehat. Biasa. Masih sehat. Sudah ada berapa, kalau yang terdaftar di Iruniwan ya, yang terkumpul sama Iruniwan ada berapa alumni? Yang kebetulannya agak terhambat tuh dalam mengumpulkan jumlah alumni itu, yang terdata itu sekitar 400-an ya. Nah, sebenarnya kalau jumlah alumni sendiri kan dari tahun 63 mungkin satu kali tahun-tahun ini aja ke belakang, satu kali lulusan itu kan sekitar 450, mungkin 20 ribuan ya dari tahun 63 ya kan. Betul. Cuma yang tercatat ya baru seperti itu. Gitu. Mungkin karena keterbatasan kami ya juga untuk mengelola data. Ada proses tuh ya. Betul. Mudah-mudahan ke depan lah ya. Betul. Gitu ya. Tapi tujuannya tuh dengan adanya Iruniwan tujuannya untuk apa gitu? Tujuan utama tuh memang ini mungkin ini mimpinya senior kita ya. Nah, bahwa mimpinya senior itu ingin supaya silaturahmi terjalin antara alumni, kemudian membina hubungan dengan alma mater, dengan sekolah ya dalam hal ini, kemudian dengan sesama alumni, juga bisa berbagi dengan lingkungan, dalam ini secara khusus masyarakat Garut gitu ya. Mungkin dari keinginan senior itu
Maka kemudian terbentuklah Iluni dengan tujuan seperti itu. Betul. Karena dengan adanya Iluni mungkin nanti bisa berdampak positif juga kepada pihak sekolah mungkin. Betul ya. Betul. Jadi kan kita setidaknya bisa membantu gitu kan, membantu meskipun tidak full membantu, tapi setidaknya ada lah gitu. Betul ya. Dan kita juga kan tidak akan lupa gitu dengan SMP sebagai alma mater kita. Betul. Karena itu pijakan kita SMP 1. Jadi SMP 1 lebih maju, kita lebih bergembira lagi. Nah, salah satunya kan mungkin mudah-mudahan itu dengan dukungan alumni. Betul. Nah, itu. Tapi alumni yang saat ini, alumni SMP 1 yang saat ini mungkin banyak lah yang tercecer ya di Kalimantan, di mana mungkin sudah banyak mungkin ya. Itu untuk menjaga komunikasinya gimana deh? Untuk menghimpunnya itu kan lumayan sulit juga gitu deh. Betul. Nah, sebetulnya kita upayakan lewat ketua angkatan atau koordinator angkatan. Betul. Ya. Jadi Iluniwan ini kan anggotanya itu seluruh alumni. Nah, seluruh alumni itu di angkatan-angkatan gitu, di kelompok-kelompokan di angkatan misalkan angkatan 80, 80, 70, 79 dan lain-lain. Nah, itu yang kita harapkan atau kami harapkan dari Iluniwan itu untuk bisa menjaring sehingga kita karena kan kalau Iluniwan sendiri langsung menjaring seperti itu agak sulit juga ya gitu. Ada keterbatasan SDM ya. Itu banyak kan, apalagi yang tadi yang dari misalkan ada di Kalimantan ada gitu kan. Nah, betul ya. Jadi beritanya dari angkatan. Tapi terkait dengan program nih Iluniwan nih, program yang sudah dilaksanakan gitu. Jadi gini ya, kalau Iluniwan itu kan ada di bawah Iluniwan itu ada 9 bidang. Ada 8 bidang, 8 bidang. Di antaranya organisasi dan pengembangan. Nah, di organisasi dan pengembangan itulah yang kita harapkan bisa menjaring gitu. Cuma mungkin karena keterbatasan ya. Kemudian ada bidang sosial, bidang ekokrap, bidang agama, bidang olahraga, bidang seni, kerjasama. Nah, itu ada 8 bidang. Setiap bidang itu punya program kerja masing-masing, punya kegiatan, jadwal kegiatan. Nah, di Iluniwan itu kita menyusun program ketika dulu membentuk pengurus. Nah, di dalam musyawarah itu ya. Nah, kemudian kita menyusun program dan kita mencanangkan, bukan kita ya, kami ya. Mau bebas sama aja. Nah, kami itu mencanangkan bahwa di 1 tahun itu harus ada atau diupayakan ada program yang gebiar. Gebiar dalam arti bisa merangkul masyarakat, sekolah, kemudian alumni secara keseluruhan. Dan itu alhamdulillah di tahun pertama saya sebagai ketua umum itu kita sudah bisa melaksanakan jalan sehat yang diikuti oleh hampir 600 orang lah ya dari alumni, dari anak SMP gitu. Umum gitu ya? Umum atau belum sih, kalau kita belum umum. Cuma kalau untuk umum, untuk masyarakat, kita bentuknya itu bakti sosial. Kegiatan sosial. Jadi kegiatan sosial, nah kita tuh ada Ramadan misalnya programnya. Jadi program itu ada sekarang di bidang sosial. Bidang sosial tuh ada di bulan Ramadan. Kemudian di Eduligi itu pendidikan dan keagamaan, pendidikan dan keagamaan. Nah, itu juga ada program. Nah, jadi mereka kan menyusun program tuh ya. Setiap bidang itu menyusun program. Betul. Nah, ketika kemudian ada program yang sama, nah kemudian kita gabung. Nah, jadi dari satu acara atau dari satu kegiatan itu 3 bidang, 4 bidang itu bisa bareng-bareng gitu. Bisa berkolaborasi gitu ya. Jadi tidak memakan waktu yang banyak, anggaran yang banyak gitu ya. Karena kalau kita ya di ADART anggaran itu dari alumni. Dari alumni, memang di ADART dari alumni. Kalaupun ada dari luar sponsor dan tidak mengikat. Dan alhamdulillah setiap kegiatan ada saja misalkan dari bank sponsor yang masuk gitu. Ya kan itu. Jadi dari alumni dibagikan lagi ke alumni untuk alumni, untuk alma mater atau SMP dan juga untuk masyarakat. Gitu. Berarti keuangan dikelola sama alumni. Betul. Berarti ada kan program misalkan ke siswa yang berdampak siswa ada? Siswa ada. Jadi kita sudah melaksanakan 2 kali ya di 2 tahun itu 2024 dan 2025 ini pemberian bantuan untuk
anak yatim dari siswa SMP 1 Garut gitu. Iya, jadi nah itu kan kita mengelola donasi-donasi dari donatur yang khususnya alumni, juga ada dari sponsor dari luar. Nah, kita dipusatkan atau memusatkan dana itu di rekening Iluniwan. Oh, ada tuh. Ada. Khusus, ya? Nah, salah satu keuntungan kita di akta notariskan itu punya rekening sendiri iya, dengan nama Iluniwan. Jadi tidak ada lagi dikasih ada korupsi nih. Jadi nggak ke pribadi gitu kan, misalkan bendaharanya si A, terus misalkan jadi atas nama rekening A nggak. Kita udah masuk ke rekening yang memang khusus Iluni gitu, dengan nomor cantik. Wah, ada nomor cantik. Nomor cantik ada 2024000. Oh, nanti tulis di sebelah ya. Silakan yang mau ngirim gitu. Mungkin ada. Karena kan kebetulan saya yang saya tahu bahwa ini di depan atau yang sebentar lagi bahwa akan ada program kegiatan dari Iluniwan. Betul. Senin Selasa, 26 Mei, 27 Mei. Jadi kita ada Pasanggiri Jaipong untuk anak-anak SMP. Kemudian ada lomba lagu antar angkatan. Itu tanggal 27 kita di Pendopo. Gitu. SMP 1 tuh ya khusus? Enggak, SMP Kabupaten Garut. Pasanggiri Jaipong. Ini juga kan membantu program pemerintah dalam pengembangan budaya. Betul. Melestarikan budaya gitu. Jadi ya itu salah satu upaya. Atau mungkin karena di SMP 1 banyak alumni yang menjadi budayawan sehingga ada Pasanggiri Jaipong. Ya itu memang jadi kita juga kan program melihat kan program pemerintah apa. Waktu kemarin kita jalan sehat ya. Program pemerintah apa ini? Menyehatkan masyarakat. Jadi masyarakat supaya sehat dengan berjalan sekian ribu langkah ada kan dengan berlari sekian. Nah itu. Jadi ya kita jadi judulnya Jalan Sehat. Karena kebetulan kan pemerintah atau wakil bupati Garut juga alumni SMP 1 ya. Betul. Nah sehingga masa Iluniwan programnya tidak beriringan dengan pemerintah gitu ya. Iya betul. Ada beban moral gitu ya. Jadi ini juga kan kita salah satu upaya yang bisa kita ya meskipun mungkin kecil ya, tapi seenggaknya Iluniwan sebagai wadah alumni satu-satunya untuk SMP Negeri 1, alumni SMP Negeri 1 Garut tuh bisa berbuat sesuatu kan untuk Garut gitu. Ya model yang akan datang itu seperti Jaipong gitu kan gitu. Tapi ini Iluniwan ini baru satu-satunya di Garut atau memang ada lagi SMP lain? Sebetulnya kalau ikatan alumni mah setiap SMP juga rasanya ada ya. Iya ada. Cuma kenapa disebut Iluniwan gitu ya? Karena SMP 1 jadi Iluniwan. Nah, Iluniwan dengan logonya ada hati, ada tangan, ada angka 1 tuh ada maknanya logonya. Jadi kan di logo itu ada Iluniwan, tulisan Iluniwan. Itu mengartikan bahwa kita adalah perkumpulan yang formal. Betul. Artinya bukan main-main, bukan itu, ada formalnya gitu. Kemudian ada ada angka 1. Angka 1 tuh artinya bahwa kita ini satu cita-cita, satu visi, satu misi. Yaitu untuk peduli kepada alma mater, peduli kepada alumni, dan peduli kepada lingkungan. Nah, kemudian ada gambar hati. Mungkin nanti di bawah ada ya. Siap, nanti ditampilkan logonya. Terus ada gambar hati. Gambar hati itu menunjukkan kecintaan, keharmonisan, keserasian antara siapa? Antara alumni, alma mater. Alma mater tentu di dalamnya kan ada SMP Negeri 1-nya gitu kan, yang sekarang ada gitu kan, alma mater kita gitu kan, terus dengan lingkungan atau masyarakat Garut. Terus ada tangan ada gitu ya, itu menunjukkan bahwa perkumpulan kita ini terbuka untuk seluruh alumni. Nah, maka apa yang mengikatkannya itu silaturahmi, gotong royong gitu. Dan terakhir ada tulisan SMPN 1 Garut. Nah, itu ada tempat pijakan kita. Gitu, tempat pijakan kita SMP Negeri 1 Garut. Tidak boleh lupa gitu. Tidak boleh lupa, betul. Guru-guru kita di situ. Itu nggak ada mantan guru loh. Betul, sepakat. Kalau mantan guru kan mantan kan dibuang ke mantan pacar. Buang ke tempatnya kan gitu. Tapi nggak ada mantan guru, tapi kita guru purna atau guru ketika kita di SMP, guru ketika kita di dekan gitu. Jadi karena apa? Karena sampai kapanpun kita tidak akan terlepas dari jasa mereka kan.
Taruhlah misalkan begini ya, misalkan dari SMP, hanya melanjutkan sampai SMA. Jadi apa? Misalkan jadi seseorang yang apakah berbisnis atau apapun. Nah, cara menghitung, pandai menghitung segala macam, berbisnis itu dari siapa ya kan gitu. Apalagi di SMP itu kan, masuk SMP itu usia-usia yang memang lagi sedang proses pematangan gitu. Nih, lagi sehingga jangan sampai dilupakan gitu kan jasa-jasa SMP. Ketika kuliah, kalau bisa ngitung, kalau bisa baca, ya kan dari mana? Dasarnya, gitu. betul kita. Jadi itu guru purna kita juga selalu ada tiap tahun program untuk guru purna gitu kan. Meskipun ya mudah-mudahan bisa diterima gitu kan dengan baik, karena kita juga niatnya bukan kan jangan dilihat besar atau apanya ya, tapi kita ingat. Kadang-kadang suka sedih gitu loh kalau kita lagi kumpul ya, terus ada guru purna tuh sedihnya tuh apa? Ya Allah gitu kan, kita tuh udah jadi seperti ini, mereka masih ada, jadi kebayang gitu jasa-jasa mereka gitu kan. Jadi, berarti komunikasi dengan guru-guru purna pun jalan selalu intens gitu ya? Iya, karena gini ya, karena kalau di Iluni itu kegiatannya selain Iluni juga ada angkatan. Jadi angkatan tuh misalkan HBH, halal bihalal, angkatan ada, berbagi angkatan ada. Nah, kegiatan angkatan yang banyak, yang tentang sosial atau apapun gitu kan, seni, berbagi dan lain-lain, itu tentu kan adalah bagian dari kebahagiaan Iluni. Dan angkatan pun tidak pernah lupa tuh mengundang guru purna gitu. Itu kan sampai kita tahu misalkan perkembangannya, bapak ini lagi sakit, tahu ini itu sehat lagi, saya sampai meninggal, itu kita tahu itu gitu. Alhamdulillah. Itu yang sangat sulit Teh ya, biasanya. Guru-guru purna itu kita kadang dilupakan, tidak tahu kondisinya bagaimana. Padahal kan kita bisa jadi seseorang, bisa jadi pejabat, pengusaha, itu kan karena jasa-jasa beliau. Gitu. Ada loh yang kadang ketemu guru nggak nanya, ya kan? Ada banyak biasanya. Iya, gitu kan. Jadi pura-pura nggak lihat, kan? Itu ada kemungkinan apakah dia itu karena punya masalah dengan guru itu, gurunya nakal gitu. Itu intermezzo ya. Iya, itu. Tapi benar, banyak lah. Ya ketika dia beres di sekolah itu, ketika ketemu sama gurunya ya lupa gitu kan. Jangankan untuk menyambangi silaturahmi, ketemu papasan jalan itu juga gitu kan. Kena angkot, kena mobil ini mana kadang-kadang gitu. Tapi di Iluni memang dididiknya seperti itu. Iya. Jadi selalu saling mengingatkan setiap alumni. Iya, betul ya. Jadi saling menasehati dengan tali silaturahmi tersebut, dengan ketemu tersebut kan artinya ketemu bapak ini masih ada, ketemu. Jadi ketika di jalan pun kita nggak mungkin kan nggak tegur dan lain-lain gitu ya. Meskipun lagi di mobil atau lihat guru dari kaki, mudah-mudahan mereka sehat semua. Amin. Iya. Tapi dengan SMP komunikasi juga sama jalan ya. Pasti itu lebih betul. Karena kan kita kalau ada apa-apa, misalkan kita rapat semua itu kadang-kadang kita menggunakan fasilitas SMP kan untuk lebih merekatkan lagi kan, karena kepala sekolah pun Pak Yusuf welcome gitu kita. Bukan welcome lagi sih ya, support kita gitu. Saya kira kepala sekolah dari Iluni Wan. Kepala sekolah Iluni Wan, tapi mungkin bukan dari Iluni Wan. Iya. Belum kelihatan. Yang alumni. Tapi kalau dilihat sekarang deh, alumni gitu kan yang ada di SMP 1 banyak yang jadi pengusaha tuh ya. Yang pengusaha gitu. Betul, yang polisi ada, yang di Pemda juga banyak gitu kan, banyak. Berarti tinggal penjaringan aja. Betul. Cuma mungkin gini ya, karena kesibukan ya gitu. Pasti. Karena bagaimanapun juga untuk kita tetap di alumni ini perlu menyediakan waktu gitu kan, apalagi kalau yang masih dinas gitu kan. Jadi apalagi yang di instansi-instansi itu kan mereka waktu ya sangat sedikit tuh untuk ini. Jadi makanya kebanyakan yang muda-muda juga sekarang belum masuk untuk aktif gitu ya, belum masuk untuk aktif. Itu baru yang ya seumur saya mungkin ya yang masih aktif. Berarti tahun-tahun 84 atau 63 ke 90 mungkin yang baru masuk. Yang muda-muda sekarang 2020. Belum gitu. Mungkin mereka masih sibuk kuliah dan lain-lain. Oh iya, masih memikirkan masa depan tuh ya. Antara nikah, kuliah, kerja. Tapi mudah-mudahan di Iluni Wan kedepannya itu bisa menyediakan
yang mau nikah silahkan. Gitu. Gratis. Punya WO, punya gitu ya. Ya, mudah-mudahan ya. Iya. Oh, betul kan ya? Enggak, kita kan punya bidang ekokraft ya di situ. Ada bidang ekokraft di situ. Nah, ekokraft juga sekarang kegiatannya sudah mulai, tapi ketika kita ada kegiatan baru itu. Karena memang ya itu tadi terbentur dengan waktu masih mungkin ya. Tapi minimumnya kan teh ketika ada bidang ekokraft ya. Ekokraft ekonomi kreatif. Alumni yang punya UMKM setidaknya terhimpun teh ya. Betul. Salah satu contoh begini aja, waktu kita bulan Ramadan, kan kita 2 Ramadan itu berbagi ya. Yeah. Nah, waktu tahun 2024 kita berbaginya ke masyarakat, kita mengeluarkan hampir 600 paket lah ya untuk masyarakat itu. Nah, itu yang untuk berbuka puasa itu ya dari produk alumni gitu. Betul, jadi kita nggak ngambil sana sini gitu, produk alumni gitu. Nah, waktu yang tahun kedua, maka kita rubah tuh ya yang kegiatan Ramadan itu. Jadi kita memperhatikan alumni yang memang perlu dibantu gitu. Jadi tapi untuk program pemberian misalkan untuk anak yatim dan lainnya itu tiap tahun kita tiap tahun selalu ada gitu. Luar biasa ya. Tapi kita belum bisa menjangkau keluar ya, baru menjangkau ke anak-anak SMP 1 yang anak yatim. Kalau masalah bakti sosial itu sudah mulai nyampe ke masyarakat yang tidak mampu ya gitu. Berarti dengan hadirnya Iluniwan ini sedikitnya ya bisa membantu siswa SMP 1 sekarang yang memang secara finansial terkendala. Iya, jadi sedikitlah kita tanda ingat gitu ya. Betul. Mungkin ke depan mudah-mudahan kita bisa masih beasiswa full gitu. Nah, gitu memberi beasiswa ya. Kalau sekarang kan baru kita bisa memberi bantuan sekedarnya gitu. Kalau itu. Nah, cita-cita yang udah lama gitu ya ingin memberi beasiswa, tapi mungkin mudah-mudahan ke depan adalah yang alumni yang udah sukses gitu kan. Nah itu ya, alumni yang sukses ya. Ingat alumni, ingat alumni. Atau ada sponsor yang mau silahkan ya. Bukan ya? Betul. Ada sponsor nitip nih buat SMP 1 beasiswa misalkan gitu. Betul, ya tanpa itu ya, tanpa persyaratan apa-apa kan. Iya gitu. Gitu. Nitip nih tolong di ini CSR dari kami buat SMP 1. Mudah-mudahan. Tapi Iluniwan siap terbuka siap disalurkan ya. Nah ini kepada para sponsor ya, silahkan yang mau mendonasikan, yang mau menghibahkan hartanya sebagian betul. Amin. Untuk beasiswa. Karena rekeningnya terjamin loh. Nah, terjamin tidak masuk bukan rekening pribadi. Iya. Gitu. Nah, itu kalau rekening saya beda lagi gitu ya. Betul. Tapi ada nasihat nih buat bukan buat alumni ya. Ini dari alumni buat siswa sekarang gitu teh. Alumni buat siswa sekarang kalau kakak senior nih gitu kan. Ya sebenarnya begini ya, ada ikatan sebelum kita itu nasihat itu ya. Jadi sebetulnya antara junior dan senior tuh secara tidak langsung tuh ada ikatan batin yang bukan harus tunduk, bukan ya. Jadi misalkan contohkan saya pribadi lah ya, saudara pribadi misalkan. Jadi, ketika kita kegiatan itu didukung oleh senior, yang dimana yang banyak senior itu mungkin diwakili oleh Wanhat itu Dewan Penasihat ya gitu. Jadi rasanya kita tuh jalan tuh lebih bukan lebih leluasa, lebih enak gitu kan. Jadi lebih jadi gini, kalau halangan itu kayak terbuang gitu. Jadi tidak ada rumput-rumput yang kehalang ya. Jadi kalau ada dukungan dari senior gitu ya, rasanya jalan tuh lancar gitu. Ya. Nah gitu, percaya diri gitu kan, lancar gitu. Karena apa? Karena itu ikatan batin yang memang tidak bisa kita lepas gitu. Otomatis saya itu terikat gitu. Betul, otomatis tanpa otomatis bahwa itu senior kita tanpa maksud apa-apa ya, tapi memang secara batin gitu. Nah, makanya jangankan ke guru, ke senior aja kita udah merasa ada hormat, ada rasa segan gitu kan, ada ini gitu. Ke guru apalagi gitu. Kalau buat ke siswa nih dari untuk SMP 1, untuk SMP 1 ya mudah-mudahan adik-adik gitu ketika keluar dari SMP 1 bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi sehingga bisa melebihi kita yang seniornya ya kan gitu. Tapi yang sekarang gimana emangnya
Kalau lebih dari kita emang sekarang gimana? Ya kan meskipun seseorang tinggi kan harus kan cita-cita mah harus lebih tinggi coba kan. Kalau sekarang babuk nanti jadi bupati. Nah gitu, jadi harus lebih tinggi lagi, harus giat lagi belajar gitu. Jangan lupa nanti setelah keluar dari SMP 1, setelah sukses, jangan lupa ada rumah. Yaitu Iluniwan untuk berbakti kepada alma mater, untuk peduli kepada sesama alumni, gitu kan gitu. Jadi silahkan keluar kemanapun, yang penting ketika ke Garut ada rumah lupa, lo, gitu. Ada rumah lo ini Iluniwan, ayo gitu. Satu-satunya wadah untuk alumni SMP Negeri 1 Garut. Wah, gitu. Jadi silakan keluar Kalimantan, ke Garut bingung. Ada Iluni, gitu ya. Cari gitu. ketua umumnya. Tapi itu ada proses pemilihan ya buat ketua. Ada. Jadi prosesnya itu kan setiap angkatan mencalonkan. Nah, nanti kan ada timnya ya, ada formaturnya gitu. Jadi mencalonkan, di situ nanti dipilih. Gitu. Terlepas misalkan yang di ketum itu angkatan muda. Nggak ada persyaratan harus muda, pokoknya yang dicalonkan oleh angkatan, misalkan berapa orang, silakan mencalonkan gitu. Mencalonkan satu orang, boleh mencalonkan yang bukan dari angkatannya misalkan gitu. Jadi misalkan angkatan 80 punya calon, tapi calonnya dari angkatan 87 misalkan, silahkan. Yang penting mah ketika itu ada pencalonan dan pemilihan biasa gitu, ada sidang. Saya kira ketua Iluni itu harus di misalkan angkatan 40 hari ini, nanti tahun depan angkatan 87. Enggak ya. Jadi siapapun bebas. Bebas. Itu benar-benar demokrasi kan? Betul. Jadi kan waktu ketika pemilihan itu kan kita menyampaikan program-programnya seperti apa gitu. Ada visi misi yang disampaikan ya. Betul, visi misinya apa. Tentu tidak terlepas dari visi misi yang ada di dalam ADART gitu kan itu. Karena itu yang paling pokok itu yaitu menjalin silaturahmi dan wadah satu-satunya alumni SMP Negeri 1 Garut. Luar biasa. Mungkin sedikit aja gitu kan. Pesan untuk seluruh alumni. Tapi bukan alumni ya, seluruh alumni gitu kan. Iya. Yang terdaftar di Iluni ataupun yang belum terdaftar di Iluni itu. Mungkin ada pesan yang ingin maksudnya alumni SMP Negeri 1 Garut ya. Jadi pesan untuk seluruh alumni SMP Negeri 1 Garut. Apa ya? Jangan lupa kalau Indonesia atau NKRI harga mati, kalau Iluni selalu ada di hati. Jargon. Luar biasa. Jadi NKRI harga mati, Iluniwan ada di hati. Iluniwan ada di hati. One heart-nya Iluniwan heart. One heart pengawas. Iya, betul. Atau terkait dari program yang Pasanggiri nih, mau ada yang disampaikan tuh misalkan gitu kan. Mau ada yang disampaikan silakan. Ke Pasanggiri ya, selain melestarikan atau ya budaya kita juga kan memupuk bakat ya, untuk ditampilkan lebih nanti kan ketika jadi juara bisa lebih ini lagi ke festival yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau untuk LLA mungkinnya itu lagu lomba antar angkatan itu khusus untuk alumni ya, untuk alumni itu beberapa angkatan gitu. Banyak penyanyi-penyanyi tiap angkatan yang nyanyi tuh ya. Boleh nanti nonton tanggal 26. Siap deh, nanti kita ke sana. Ya. Untuk nonton ya, nonton Jaipong sama. Nonton Jaipong. Lucu anak-anak kok. Jadi kita kadang-kadang kan ada yang berkonotasi Jaipongan ini enggak itu. Betul. Itu kan seni, harus dilihat dari seninya. Nah, itu kan. Jadi harus mana di seni nantinya. Sepakat ya. Dan itu anak-anak SMP coba kan ya yang lagi lucu-lucunya gitu. Itu lagi mujiznya. Jadi mereka tidak hanya monoton belajar aja, tapi ada banyak. Kalau SMP Negeri 1 Garut itu hebat-hebat tuh prestasi seni. Yang juara silat juga ada, iya, kan saya tahu tuh. Ya kan, berita banyak tuh. Banyak prestasi lah sebetulnya. Jadi skill bakat itu alhamdulillah pada keluar semua gitu kan potensinya. Tidak hanya belajar matematika terus, belajar bahasa Indonesia terus, di kelas terus, tapi di luar pun juga mereka. Apalagi difasilitasi kan ya. Jadi pasti. Gitu. Mereka bisa berprestasi karena ada fasilitas dari SMP dari kepala sekolahnya gitu kan. Iya, alhamdulillah. Mungkin itu tuh ya, terima kasih karena sudah berkunjung ke studio kami yang sederhana. Jangan jangan bosan-bosan untuk berkunjung ke kita. Sama-sama, saya juga terima kasih udah diundang. Ya, karena kebetulan kan juga yang pendiri Jabar Bicara ini juga alumni SMP 1. Betul. Lagi Ridwan ini alumni SMP 1 karena mungkin beliau
tidak mau tampil deh. Iya, Gitu. Udah hatam sejarah. Dan pelaku sejarah. Harusnya nanti mungkin ada season di mana itu. tiap angkatan itu langsung ngobrol gitu Nah, kan. betul. Harusnya season itu nanti. Ya. Supaya menceritakan bagaimana kisah-kisahnya di tiap angkatan. Betul. Nanti kan itu. Mudah-mudahan ada ditakdirkan waktunya ya, sama Amin. karena takdir yang menentukan ya. Betul. Kalau rencana kan sudah banyak yang mungkin takdir yang menentukan. Itu mungkin terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan teteh sehat selalu. Amin. Acaranya nanti juga sukses dan kedepannya juga program-program Iluni itu lancar gitu kan. Ada Pertamina milik pom bensin Pertamina milik Iluni gitu kan. Ada supermarket milik Iluni gitu. Iluni One Mart misalkan. Cita-cita harus tinggi makanya. Betul. Mudah-mudahan itu tercapai itu ya. Mungkin itu sobat JB Official tadi setelah bincang-bincang dengan ketua Iluni sangat menginspirasi sekali buat para alumni SMP yang lain juga, ini sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua gitu kan, bahwa kita jangan lupa terhadap alma mater yang pernah kita pijak terlebih dahulu, mau itu SD, SMP, SMA ataupun juga perguruan tinggi, jangan sampai kita lupa, karena kita menjadi seseorang itu mau tidak terlepas dari alma mater yang pernah kita pijak terlebih dahulu. Gitu ya. Betul. Tanpa itu ya kita tidak akan pernah jadi bupati, wakil bupati, gak bisa jadi PNS, gak bisa jadi apapun gitu kan. Maka jangan lupakan alma mater dan jangan lupakan guru-gurumu. Ketika ketemu dengan gurumu di jalan, jangan lupa sapa gitu. Minimal sapa, salim minimalnya gitu kan, jangan sungkan gitu kan. Kalau gurunya kaya ya jangan sungkan minta duitnya gitu. Karena mereka itu orang tua kita. Ya, begitu. Terima kasih Teh. Terima kasih juga sahabat JB Official. Mungkin itu ya, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.